Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Jamil Al-Fauzi dalam penjelasan mata kuliah pengembangan literasi. Kali ini kita akan memasuki sesi akhir, yaitu resume ke-6 dengan judul menumbuh kembangkan literasi anak melalui perpustakaan. Hampir di setiap lembaga punya perpustakaan, baik itu yang sifatnya mini, sederhana, ataupun tingkat pengembangan perpustakaan atau pengelola perpustakaan yang sudah mulai lebih baik, atau bahkan bisa jadi sudah punya beberapa lembaga sudah punya perpustakaan yang memadai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perpustakaan. Yang pertama adalah manfaat perpustakaan. Tentunya keberadaan suatu fasilitas diharapkan ada manfaatnya, demikian pula dengan perpustakaan. Manfaat yang pertama adalah bagi guru. Dengan adanya perpustakaan, hal ini dapat meningkatkan kemampuan guru dalam pengembangan literasi anak. Yang kedua adalah tersedianya sumber-sumber atau bahan ajar untuk literasi anak. Jadi guru lebih mudah, lebih terbantu dalam melaksanakan program-programnya. Yang kedua adalah manfaat perpustakaan bagi anak, yaitu perpustakaan ini merupakan salah satu layanan pendidikan yang disediakan oleh lembaga untuk mendukung perkembangan literasi anak. Seterusnya, dengan perpustakaan dapat menyediakan fasilitas membaca bagi anak, baik yang sudah bisa membaca, sedangkan bagi anak yang belum bisa membaca, hal ini dapat mendorong keinginan anak untuk belajar membaca atau lebih cepat bisa membaca. Karena dengan melihat teman-teman yang sudah bisa membaca, tentunya anak akan termotivasi untuk bisa membaca, yang minimal ikut ke perpustakaan, atau mereka ketika sudah bisa membaca ingin sering berkunjung ke perpustakaan. Seterusnya adalah tujuan diadakannya perpustakaan. Perpustakaan ini harus dikelola secara baik dari segi sistem maupun perawatan ataupun penambahan bukunya, karena perpustakaan merupakan salah satu aset dari lembaga atau sekolah. Tujuannya diantaranya: 1. Menyediakan sumber atau bahan bacaan bagi anak yang memiliki minat baca dan rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi sebagai fasilitas untuk sarana tersedianya buku-buku bagi anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan minat baca yang tinggi. Kemudian perpustakaan itu menjadi pintu masuk anak pada ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anak tahu akan manfaat dan pentingnya bisa membaca. Jadi selain buku cerita juga bisa diberi juga buku-buku yang berhubungan dengan sains, buku-buku yang berhubungan dengan keagamaan dan moral, buku-buku yang berhubungan dengan keterampilan, sehingga dapat menambah wawasan anak dan keterampilan anak. Yang ketiga, perpustakaan membantu guru dalam memberikan dorongan atau stimulus untuk mengkampanyekan senang membaca, senang pada buku, dan senang ke perpustakaan. Nah, terusnya di sini dibahas juga, kalau tidak salah, ada 8 kunci keberhasilan anak dalam berbahasa. Selain adanya daya dukung seperti fasilitas perpustakaan, juga ada kunci atau hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan berbahasa anak. Nah, berdasarkan pernyataan Brian Chambers, harus ada beberapa kondisi yang mesti diperhatikan untuk mendukung keberhasilan anak dalam berbahasa. Yang pertama adalah demonstrasi. Nah, biasanya anak melihat dan mendengar dari pengalaman yang nyata. Contohnya dari orang dewasa yang sedang berbicara. Nah, seperti ketika orang dewasa berbicara menyebutkan nama benda-benda ataupun berekspresi ketika berbicara,
anak biasanya nantinya akan mencontohnya, mencoba mengucapkan kembali. Nah, kemudian yang kedua adalah keterlibatan. Keterlibatan anak di dalam sebuah kegiatan yang menyenangkan akan menstimulus pola hubungan sosial emosionalnya juga pola komunikasi mereka secara aktif. Nah, jadi keterlibatan anak dalam sebuah kegiatan, baik kegiatan di keluarga ataupun kegiatan sekolah, ini akan menjadi stimulus yang baik untuk perkembangan bahasa dan perkembangan aspek yang lainnya. Yang ketiga adalah ketenggelaman. Maksudnya ketenggelaman di sini adalah anak terbawa atau terhanyut dalam suasana lingkungan literasi yang baik. Karena lingkungan literasi yang baik akan mendukung anak dalam perkembangan bahasanya secara alami. Lambat laun, walaupun lambat laun prosesnya, namun tapi pasti anak akan meningkat kemampuan berbahasanya. Kemudian hal ini pun, peningkatan ini tanpa dipaksakan kepada anak, jadi secara alami saja ketika terjadi lingkungan literasi yang baik. Yang keempat, harapan. Harapan anak bisa membaca, mendengar, berbicara, dan menulis merupakan harapan anak itu sendiri. Jadi kemauan atau motivasi anak. Juga kemampuan berbahasa anak yang bisa berkomunikasi dengan baik, membaca, menulis, ini merupakan harapan orang tua dan guru. Tentunya ini akan menjadi bekal bagi anak untuk mengarungi pendidikan di tingkat yang lebih lanjut. Nah, untuk mewujudkan harapan ini tentunya harus ada kerjasama atau upaya yang baik dari ketiganya, yaitu dari siapa saja? Anak, didukung oleh orang tua dan guru. Seterusnya yang kelima adalah kedekatan ucapan. Nah, suatu waktu ketika anak mengucapkan sesuatu mungkin mulai mendekati benar, walaupun yang masih belum jelas gitu kan. Nah, tentunya hal ini harus direspon dan diperhatikan oleh orang tua atau guru. Orang tua dan guru tidak boleh menyalahkan anak, tetapi menstimulus anak atau mengarahkan anak kepada ucapan yang jelas dan benar tanpa harus mengoreksi ucapan anak tersebut. Yang keenam, tanggung jawab. Tanggung jawab pendidik adalah menyediakan kegiatan-kegiatan yang menarik, kegiatan-kegiatan yang dapat dipilih, kegiatan-kegiatan yang dapat mengkondisikan anak untuk belajar. Sedangkan tanggung jawab anak adalah termotivasi dan terlibat dalam kegiatan tersebut sesuai dengan pilihan mereka. Yang ketujuh, kondisi itu adalah penggunaan. Penggunaan waktu belajar yang baik dan tepat. Anak belajar itu sesuai dengan keinginan. Ketika anak ingin belajar membaca, maka orang tua atau guru harus mengerti. Maka fasilitasilah anak untuk membaca. Demikian pula ketika anak ingin belajar menulis, orang tua dan guru harus mengerti dan memfasilitasi anak untuk belajar menulis. Yang kedelapan adalah tanggapan. Tanggapan adalah sesuatu yang diperlukan anak dalam kehidupan sosial. Anak membutuhkan tanggapan atau perhatian dari orang tua dan guru atau teman sekitarnya atau teman yang diajak berkomunikasi dengannya. Ketika mereka berbicara, membaca, dan membuat tulisan, perlu mendapat motivasi juga dari orang tua atau guru sebagai tanggapan. Orang tua dan guru bisa memberikan apresiasi berupa pujian atau penilaian terhadap apa yang anak kerjakan pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan berbahasa anak. Mungkin demikian penjelasan dari saya dari awal, dari season 1 sampai season 6. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ada manfaatnya. Mohon maaf bila banyak sekali terjadi kesalahan atau kekeliruan di dalam penjelasannya dan di dalam penyajiannya. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang bisa menjelaskan dengan lebih baik lagi. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.